Halo sahabat sejarah, bagaimana kabarnya? Gimana? Sudah tersenyumkah Anda hari ini? Kembali lagi bersama kami, HMJSPI. Kali ini kami akan membahas sejarah singkat tentang Daulah Turki Utsmani. Tanpa berlama-lama karena sebentar lagi saya ada matkul sejarah peradaban dunia. Langsung saja kita ke pembahasannya. Daulah Turki Utsmani. Awal mula berdirinya daulah ini adalah ketika bangsa Turki dari kabilah Oghuz dari suku Kai yang mendiami daerah Mongol bagian utara negeri Cina. Mereka pindah ke Turkistan, kemudian Persia dan Irak untuk meninggalkan kampungnya karena ancaman bangsa Mongol yang terkenal kejam dan sadis. Lalu mereka memasuki Islam sekitar abad ke-9 atau ke-10 ketika mereka menetap di Asia Tengah pada masa kepemimpinan Sulaiman Shah. Kemudian kepemimpinan diteruskan oleh Ertugrul. Ia adalah seorang yang tangguh, bijak dan berjiwa bersih. Oleh karena itu, Kesultanan Seljuk memberikan wilayah kekuasaan di daerah Anatolia dekat dengan Bizantium agar diurus oleh Ertugrul. Ya, dari Ertugrul inilah Kesultanan Turki di suatu hari nanti akan menjadi dikdaya dan berjaya di dunia. Sepeninggal Ertugrul, kepemimpinan diteruskan oleh putranya. Ialah Osman bin Ertugrul yang terkenal dengan nama Osman Gazi. Beliau berhasil meneruskan perjuangan ayahandanya untuk menyatukan bangsa-bangsa Turki yang terpecah belah sehingga berdirilah Daulah Turki Utsmani atau Kesultanan Turki Utsmani atau orang barat biasa menyebutnya Ottoman pada tahun 1299 Masehi bertepatan dengan 699 Hijriah, yang mana nama Utsmani diambil dari nama Osman bin Ertugrul. Ibu kota pertama adalah Yenişehir di Bursa. Selanjutnya, Turki Utsmani terus memperluas wilayah kekuasaannya. Pada masa pemerintahan Orhan, kerajaan Turki Utsmani ini dapat menaklukkan Izmir, Tawashanli, Iskandar, Ankara, dan Gallipoli. Daerah ini adalah bagian benua Eropa yang pertama kali diduduki oleh kerajaan Utsmani. Pada masa Murad I, Turki berhasil menguasai Kosovo dan mengakhiri kekuasaan Serbia di sana. Bangsa Turki Utsmani selalu menunjukkan sikap dan akhlak budi pekerti yang baik seperti yang diajarkan dalam Islam. Salah satunya adalah ketika berhasil menaklukkan suatu kota, Turki Utsmani bersikap baik dan lemah lembut terhadap penduduknya, tidak menghalangi mereka menjalankan ritual keagamaan mereka, dan mengizinkan setiap orang yang ingin mengungsi untuk membawa atau menjual harta bendanya. Dan mereka juga tidak merampas atau mengambil harta penduduknya. Pada masa Sultan Bayezid I, karena kecepatan beliau dalam pergerakan menaklukkan negeri-negeri lain dan bolak-balik demi menaklukkan negeri serta menyebarkan agama, Sultan Turki ini mendapat julukan Thunderbolt atau Yıldırım Bayezid. Dalam bahasa Arab disebut As-Sa'iqah, yang artinya adalah Sang Halilintar. Terjadi pertempuran antara Bayezid I melawan pasukan Timur Leng yang merupakan keturunan Mongol yang masuk Islam. Bayezid tertawan dan meninggal dalam tawanan. Kesultanan Turki Utsmani kemudian terpecah belah karena keturunan Bayezid I yang saling berebut kekuasaan. Kemudian Mehmed I berhasil menuntaskan perpecahan tersebut dan menyatukan kembali Turki Utsmani. Kemudian putra beliau yaitu Murad II berhasil menyatukan kembali kawasan-kawasan yang sebelumnya memisahkan diri dari Utsmani. Sepeninggal Murad II, pemerintahan dilanjutkan oleh Mehmed II atau yang dikenal dengan Muhammad Al-Fatih. Ya, beliaulah pewujud bisyarah Rasulullah SAW, sang penakluk kota Konstantinopel yang terkenal dengan bentengnya yang tidak bisa ditembus, kota yang menjadi ibu kota Bizantium. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش.
Dengan takluknya kota tersebut, berakhir pula kekuasaan Bizantium pada tahun 1453 Masehi. Kemudian kota itu menjadi ibu kota Turki Utsmani dan sekarang kita kenal dengan nama kota Istanbul. Penaklukan Konstantinopel menjadi penanda bahwa Turki Utsmani menjadi daulah terbesar di Eropa Tenggara dan Mediterania Timur. Di antara abad 15 dan 16 Masehi, Daulah Utsmani memiliki sejarah pembebasan terbesar sepanjang sejarah Turki Utsmani. Sultan Muhammad Al-Fatih wafat pada tahun 1480 Masehi dan digantikan oleh putra beliau, Bayazid II. Di kepemimpinan Sultan Selim I, Daulah Turki Utsmani berhasil menyatukan Mesir, Suriah, Palestina, dan wilayah Timur Tengah lain dan menjadi penguasa Timur Tengah. Perekonomian mereka menguasai kawasan Eropa, Asia, dan Afrika. Daulah Utsmani juga menguasai jalur perdagangan karena tidak ada yang bisa pergi ke wilayah timur dan barat tanpa melewati wilayah Utsmani. Itulah salah satu latar belakang Christopher Columbus berlayar menuju barat agar sampai di Asia, tapi malah sampai ke Amerika. Lalu pada masa Sulaiman I atau yang memiliki julukan Sulaiman Al-Qanuni, beliau banyak membuat undang-undang kenegaraan yang dalam fase perkembangannya banyak dijadikan rujukan dalam tata kelola negara. Dari situlah gelar Al-Qanuni melekat pada nama besarnya. Sebab dirinya adalah sosok yang berjasa dalam menyusun dan mengkaji sistem undang-undang Kesultanan Turki Utsmani berdasarkan hukum dan syariat Islam. Tak hanya menyusun, Sultan Sulaiman I juga secara konsisten dan tegas menjalankan undang-undang itu. Dengan undang-undang yang ia cetuskan itu, Sultan Sulaiman I sukses memimpin daratan Eropa, Persia, Afrika, serta Asia Tengah. Sekitar abad 17 Masehi, Daulah Turki Utsmani mulai menunjukkan tanda-tanda kemundurannya. Serangan dari Persia, Hungaria, dan wilayah Eropa lainnya membuat kekuasaan goyah dan mulai berkurang. Ditambah lagi dengan penerus kesultanan yang tidak secakap dan sekuat pendahulunya, membuat kekuasaan Utsmani semakin menciut. Di tengah krisis yang seperti itu, muncul sultan yang memiliki julukan singa terakhir Utsmani, yaitu Sultan Abdul Hamid II. Beliau dengan sekuat tenaga berusaha mempertahankan wilayah Utsmani dan Palestina hingga akhir kepemimpinannya. Beliau juga menghadapi masalah internal dan eksternal daulah yang mulai kacau tersebut. Dalam kondisi seperti itu, beliau terus menggaungkan pentingnya ukhuwah Islamiyah agar umat Islam terus bersatu. Lalu untuk memudahkan ibadah haji umat Islam, beliau berhasil menghubungkan dan memodernkan wilayah-wilayah Utsmani menggunakan kereta api. Bangsa Barat sangat geram dengan keberhasilan beliau. Mereka dengan menghasut gerakan Turki muda membuat konspirasi untuk menjatuhkan Sultan Abdul Hamid II hingga pada akhirnya pada tahun 1909 Masehi, Mufti Turki Utsmani melengsarkan beliau dan digantikan oleh Sultan Mehmed V. Pada tahun 1913 dan 1914, Turki Utsmani kehilangan seluruh wilayah Eropa Timur. Lalu untuk mengembalikan wilayah tersebut, Turki ikut Perang Dunia I dengan tergabung dalam blok sentral bersama Jerman, Austria, dan Hungaria. Namun karena kalah, Turki Utsmani harus menerima konsekuensinya, yaitu membagi dan menyerahkan wilayah kekuasaannya kepada sekutu. Akibatnya, wilayah kekuasaan Turki semakin menciut. Pada 1 November 1922, diadakan Majelis Nasional Agung Turki yang menghasilkan keputusan dihapusnya Kesultanan Turki Utsmani untuk selama-lamanya. Meski begitu, sistem khilafah masih dijalankan di negeri tersebut. Sultan Mehmed VI kemudian meninggalkan Istanbul dan pergi ke pengasingan Malta. Puncak dari penderitaan umat Islam adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 3 Maret 1924 Masehi, yakni dihapusnya sistem pemerintahan Islam.
yaitu khilafah, dan kemudian digantikan dengan sistem pemerintahan republik. Namun tidak hanya itu, Mustafa Kemal pun melakukan pemenuhan beberapa syarat lain yang diajukan oleh Inggris untuk mengakui kekuasaannya, yaitu mengasingkan keluarga Utsmaniyah di luar perbatasan, memproklamirkan berdirinya negara sekuler, dan membekukan hak milik dan harta milik keluarga Utsmaniyah. 3 Maret 1924 Masehi menjadi tahun berakhirnya Daulah Utsmani. Pesan yang bisa kita ambil adalah pentingnya persatuan dan kesatuan, seperti halnya ukhuwah Islamiyah di zaman Turki Utsmani. Janganlah kita saling bermusuh-musuhan, apalagi sesama saudara seiman, karena al-ittihadu asasun najahi. Cukup sekian dari kami. Kami mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya.